Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih sebab Engkau Bapa kami yang sangat baik buat kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang malam Tuhan menyertai, melindungi dan memberkati kami. Pagi hari ini oleh anugerah Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, kekuatan yang baru, nafas hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau menolong kami supaya kebenaran firman-Mu menjadi pegangan bagi kami dalam menjalani aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kami hari ini ya Tuhan. Sehingga apapun yang kami katakan, pikirkan, lakukan, kerjakan, usahakan, biarlah semuanya diwarnai oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga pada akhirnya Engkau dipermuliakan, kami semua boleh mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, serta siap mendengarkan firman-Mu dan berjanji melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun usaha keras yang dilakukan oleh ibu ini selama bertahun-tahun, ia selalu menemui jalan buntu. Namun Bapak Ibu Saudara, sekalipun ia mengalami jalan buntu, tetapi perempuan ini tidak patah arang, tidak menyerah, tidak putus asa. Itu sebabnya ketika ia mendengar bahwa Kristus sedang lewat, maka perempuan itu pun tidak menyia-nyiakan kesempatan anugerah yang ada. Sekalipun fisiknya lemah dan Kristus sedang dikerumuni oleh kerumunan orang banyak, namun perempuan itu terus berjuang, terus berusaha dengan bertekad dan punya iman bahwa dengan menjamah jubah Yesus, ia bisa sembuh. Dengan penuh keyakinan, penuh iman, perempuan itu berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Markus pasal 5 ayat yang ke-28. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman harus ada dalam tindakan kita. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, perempuan ini mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Sehingga kita bisa melihat bahwa iman dan usaha harus berjalan bersama-sama. Sehingga dikatakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ini sebuah pengalaman adikodrati, supranatural, pengalaman mujizat, kuasa, keajaiban karya Kristus dalam mengatasi persoalan sakit penyakit yang dialami oleh perempuan ini. Bapak Ibu Saudara, biasanya Tuhan Yesus menyembuhkan orang dengan perkataannya atau melakukan penumpangan tangan atau jamahan tangannya. Tapi perempuan ini mengalami kesembuhan
hanya dengan perantaraan jubah Yesus. Bapak Ibu Saudara, tindakan yang dilakukan oleh perempuan itu membuktikan bahwa ia punya iman yang begitu luar biasa. Ini dinyatakan dalam surat Ibrani bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tanpa iman, tak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Artinya, jika Tuhan tidak berkenan terhadap seseorang, tidak mungkin dia akan bertindak dan menyatakan kuasanya bagi orang tersebut. Berkatalah Tuhan kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Bapak Ibu Saudara, tanpa iman kita tidak akan mengalami dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja secara dahsyat, secara luar biasa, seperti yang terjadi atas penduduk Nazaret. Sekalipun telah mendengar bagaimana Tuhan menyembuhkan segala penyakit dan melakukan banyak tanda dan mujizat, namun orang-orang di Nazaret tidak mempercayai Dia dan menganggap bahwa Ia, Kristus, tidak lebih dari anak tukang kayu, sebagaimana dikatakan dalam Matius pasal 13. Lalu mereka kecewa dan menolak Dia, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Kristus tidak melakukan banyak mujizat di Nazaret, bukan karena dia tidak sanggup, tapi karena orang-orang Nazaret tidak percaya kepadanya. Ketidakpercayaan menjadi penghalang untuk mengalami pertolongan Tuhan. Namun, iman yang teguh adalah pintu jalan masuk kepada kehidupan yang diselamatkan, jalan masuk kepada kehidupan yang dipulihkan, jalan masuk kepada kehidupan yang disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari apapun penyakitmu, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu saat ini, datanglah kepada Tuhan Yesus, berserulah kepadanya, berdoalah dengan sungguh-sungguh, miliki iman yang teguh, dan percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidupmu. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkanmu. Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara-perkara ajaib bagi kehidupanmu saat ini. Demikian firman Tuhan untuk kita. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.